Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Lestari dengan NIM 90500123128. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penurunan kurva ISLM. Kurva ISLM menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan nasional Y dengan tingkat bunga bagi hasil R yang dipenuhi keseimbangan ekonomi di pasar barang dan pasar uang. IS ditentukan oleh besarnya aktivitas pada sektor real, yaitu besarnya investasi oleh perusahaan dan besarnya tabungan oleh rumah tangga konsumen. Investasi perusahaan ditentukan oleh besarnya tingkat bunga atau bagi hasil R yang merupakan ongkos harga berinvestasi. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin rendah tingkat investasi dan sebaliknya. Dalam perspektif ekonomi Islam dinyatakan bahwa permintaan uang semata-mata untuk kepentingan transaksi dan kegiatan sektor real yang positif. Islam melarang penggunaan uang untuk spekulasi, meskipun dalam kegiatan bisnis seringkali dihadapkan pada aspek-aspek spekulatif yang mengandung risiko, seperti kenaikan harga karena gagal panen disebabkan perubahan iklim, kenaikan biaya transportasi karena kemacetan di jalan, kenaikan harga karena perubahan nilai kurva tuntutan, kenaikan upah buruh, kenaikan tarif dasar listrik, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ISLM. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi atau kurva IS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bilangan peganda. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Yang ketiga yaitu kepekaan investasi terhadap perubahan dan tingkat bunga. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah fiskal politik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah uang beredar. Kurva jumlah uang beredar MS bertambah, kurva LM akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar MS berkurang, kurva LM akan bergeser ke kiri. Yang kedua yaitu permintaan uang. Apabila permintaan uang MD meningkat, kurva LM akan bergeser ke kiri. Sebaliknya, apabila permintaan uang MA turun, kurva LM akan bergeser ke kiri. Ketiga, elastisitas permintaan uang untuk spekulasi terhadap tingkat bunga. Semakin elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, maka kurva LM akan semakin datar. Yang keempat, elastisitas permintaan uang untuk transaksi terhadap tingkat pendapatan. Elastisitas permintaan uang transaksi ini mempengaruhi baik intercept maupun slope dari kurva LM. Adapun analisis keseimbangan kurva ISLM. Keseimbangan ISLM merupakan bagian untuk menurunkan kurva agregat demand AD yang menunjukkan total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada umumnya kurva IS berslope negatif, sedangkan kurva LM berslope positif. Untuk memperoleh titik potong kurva IS dan kurva LM, kita harus menggabungkan kedua kurva tersebut ke dalam satu bidang. Kurva dengan sumbu tegak
menunjukkan tingkat bunga dan sumber datar menunjukkan tingkat pendapatan nasional. Hal ini berarti kita harus menggabungkan proses penurunan kurva IS dan proses penurunan kurva LM. Selanjutnya yaitu hubungan kurva IS LM dan ADAS. Hubungan kurva IS LM dengan ADAS adalah ISLM merupakan bagian untuk menurunkan kurva agregat demand AD yang menunjukkan total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Penurunan kurva agregat demand AD mana ada kebijakan fiskal ekspansif ditandai dengan perubahan kurva IS, yaitu perubahan pada komponen di pasar barang. Misalkan ada kenaikan pengeluaran pemerintah dalam bentuk proyek membangun akan mendorong peningkatan kesepakatan kerja dan pemanfaatan kapasitas produksi. Keadaan ini mendorong peningkatan kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaran, sehingga mendorong kenaikan tingkat bunga dan pendapatan nasional, baik di pasar barang maupun di pasar uang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.